Hai, nama aku Kalila dan pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan tentang salah satu tokoh pahlawan nasional Indonesia, Raden Ayu Lasminingrat. Raden Ayu Lasminingrat adalah putri sulung pasangan Raden Haji Muhammad Musa dengan Raden Ayuria, seorang penghulu sekaligus sastrawan Sunda. Ketika zaman kolonialisme, pendidikan untuk bumi putra bumi putri dengan politik etis belumlah menjadi hak asasi warga Nusantara, terutama kaum perempuan. Dan atas kesadaran pentingnya pendidikan, maka Raden Haji Muhammad Musa mendirikan sekolah Eropa Bijondere Europese School dan mengaji 2 guru Eropa. Di sekolah ini, orang Eropa atau Belanda dapat bersekolah bersama-sama dengan anak-anak pribumi. Juga anak laki-laki bercampur dengan anak-anak perempuan. Ada pula yang menyebutnya Levison Norman, seorang sekretaris jenderal pemerintah Hindia Belanda kenalan baik sang ayah yang mengasuh Lasminingrat hingga mahir dalam menulis dan berbahasa Belanda. Materi pembelajaran berupa membaca, menulis berbahasa Belanda dan umumnya mengenai kebudayaan Barat. Dari pengalaman didikan langsung tersebut, Lasminingrat mempunyai angan jauh ke depan serta bercita-cita, sama halnya dengan Dewi Sartika atau Kartini di kemudian hari, untuk memajukan peranan dan kesetaraan derajat perempuan Nusantara. Alhasil, kemampuan Raden Ayu Lasminingrat dalam berbahasa Belanda dengan sangat fasih. Bahkan Karel Frederik Holle, seorang administrator di perkebunan teh di Cikajang, memujinya. Pujian itu dinyatakan dalam surat Holle kepada P.J. Vet, antara lain menyebutkan bahwa anak perempuan penghulu yang menikah dengan Bupati Garut menyadur dengan tepat cerita-cerita dongeng karangan Grimm, cerita-cerita dari negeri dongeng, dan cerita-cerita lainnya ke dalam bahasa Sunda. Tahun 1879, Lasminingrat mendidik anak-anak melalui buku bacaan berbahasa Sunda, pendidikan moral, agama, ilmu alam, psikologi, dan sosiologi. Dia sisipkan dalam cerita yang disadur dalam bahasa asing yang disesuaikan dengan kultur Sunda dan bahasa yang mudah dimengerti. Pada 1907, Lasminingrat mendirikan sekolah keutamaan istri di lingkungan ruang gamelan Pendopo Garut sekitar tahun 1907. Awalnya dibuka terbatas untuk lingkungan para priai atau bangsawan lokal saja dengan materi pembelajaran berupa baca, tulis, dan pemberdayaan perempuan. Selain itu, Lasminingrat rajin membuat tulisan, di antaranya yang terkenal adalah Warnasari. Lasminingrat menikah dengan Raden Adipati yang merupakan Bupati Garut. Lasminingrat menghentikan aktivitas kepengarangannya. Ia lalu berkonsentrasi di bidang pendidikan bagi kaum perempuan Sunda. Selanjutnya, tahun 1911, sekolah tersebut pindah ke Jalan Ranggawa Lawe. Tidak disangka pada 1911 sekolahnya berkembang, jumlah muridnya mencapai 200 orang, dan 5 kelas dibangun di sebelah pendopo. Sekolah ini akhirnya mendapatkan pengesahan dari pemerintah Hindia Belanda pada 1913 melalui Akta Nomor 12 tertanggal 12 Februari 1913. Pada 1934, cabang-cabang keutamaan istri dibangun di Kota Wetan Garut, Banyongbong, dan Cikajang. Tahun 1912, Lasminingrat mendirikan kembali sekolah istri untuk kaum perempuan, di mana letak dan bangunannya sekarang dipakai SMA Negeri 1 Garut, sebelah timur alun-alun. Pihak pemerintah kolonial menganggap jasa dan peranan Lasminingrat besar dalam membangun pendidikan untuk kaum bumi putra bumi putri. Oleh karenanya, ia diberi penghargaan dan kompensasi bulanan selama mengajar. Seiring dengan pergantian nama Kabupaten Limbangan menjadi Kabupaten Garut pada tahun 1913, 2 tahun setelah itu, akhirnya Raden Ayu Lasminingrat pindah dari pendopo ke sebuah rumah di Regensweg, sekarang Jalan Siliwangi. Rumah yang besar ini sekarang menjadi Jogja Department Store. Hingga usia 80 tahun, ia masih aktif meskipun tidak langsung dalam dunia pendidikan. Pada masa pendudukan Jepang, sekolah keutamaan istri itu diganti namanya menjadi sekolah rakyat dan mulai menerima laki-laki. Sejak tahun 1950, sekolah rakyat tersebut berubah menjadi SDN Ranggalawe 1 dan 4 yang dikelola Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat 2 Garut. Tahun 1990-an hingga kini berubah lagi menjadi SDN Regol. Lasminingrat meninggal 10 April 1947 dalam usia 105 tahun, dikebumikan tepat di belakang Masjid Agung Garut. Cita-cita dan perjuangannya mewujudkan pendidikan untuk kaum perempuan diteruskan oleh kerabatnya yaitu Purnama Ningrat.